Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Pak Muhammad Abdul sebagai staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Mohon izin juga Pak Kepala BPGTK Jabar, Pak Sugito, dan Bapak Ibu semua dari Suaranya kecil ya Pak Yudi? kecil Pak. Ntar Ya, Pak, bentar Pak Ning ya. coba ganti sinyal Pak. Ntar Pak. Putus-putus. Atau saya nggak usah pakai ini kali, nggak usah pakai headset ya. Keluar dulu. Tadi udah briefing dari pagi. Jadi mau Halo. mau MRI, tapi ya harus mendaftar pakai email nggak? Tes, tes. Masuk. Sinyal. Mungkin Pak Yudi kalau kameranya di off kan aja Pak Yudi. Agak putus-putus suaranya. Ya, tes, tes Pak. Jelas Pak. Pak nih. Jelas sih, jelas. Oke, sip. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak semua yang kami hormati Pak Muhammad Pak Muhammad Abdul sebagai staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala BPGTK Jawa Barat yang sebentar lagi insya Allah hadir Pak. Beliau lagi menemani Pak Wamen Pak ke SMP 5, tapi insya Allah beliau akan hadir juga. Kemudian Ibu dan Bapak dari BPGTK Jawa Barat sebagai fasilitator dalam kegiatan di implementasi model pengenalan ramah. Kemudian juga ada Pak Atning, Muhammad Atning dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Izin melaporkan Pak, langsung saja ya Pak ya. Nah, mohon izin saya menampilkan ini dulu. Alhamdulillah Pak, di kami di mohon maaf sebelumnya ke Pak Abdul bahwasannya BPGTK Jawa Barat tahun ini melanjutkan kembali implementasi dari model pengenalan ramah yang telah kita laksanakan tahun kemarin Pak. Nah, kemarin mohon maaf di karena ini Ramadan itu di pertengahan bulan Februari kemarin, lalu kami agak mendadak Pak tanda kutip di akhir Januari lah kami baru siap-siap untuk melaksanakan implementasi model pengenalan ramahnya Pak. Lalu seperti yang tahun kemarin yang dasarnya ini seperti ini Bapak, ada 1.384 orang yang kita survei waktu itu dan mereka minta ada pembelajaran yang bisa diselenggarakan di bulan Ramadan ini sehingga kami melaksanakan atau membuat yang namanya model penilaian ramah tersebut. Lalu Pak, ini frameworknya kami perbaiki Pak, seperti ini juga hasil diskusi dengan beberapa dosen. Bapak, itu ada dari UPI, ada juga dari Universitas Sriwangi di Bandung, kemudian ada juga yang dari teman di apa dosen di Undiksa Pendidikan Ganesha Bali, kemudian juga ada dari UIN Tulungagung dan UIN yang di Cirebon Bapak. Jadi ada kami minta apa namanya berdiskusi dengan mereka sehingga frameworknya itu yang seperti yang tahun kemarin masih sederhana walaupun masih input proses output jadi berubah seperti ini Pak. Nah, tetap outcome yang dituju adalah dimensi profil lulusan, tapi di sini dijabarkan ada output, ada outcome, dan ada impact, Bapak. Sehingga kalau output itu lebih pada jangka pendek yaitu di kelasnya, sedangkan outcome itu masa menengahnya, sedangkan impactnya itu masa
panjangnya atau masa yang jauhnya Pak, seperti itu. Lalu tahun kemarin kami laporkan Bapak, ini ada 7 sekolah dari jenjang PAUD yang mengikuti implementasi 2025, kemudian ada 22 sekolah dari jenjang SD, kemudian ada 6 sekolah dari jenjang SMP, dan 3 sekolah dari jenjang SMA yang mengikuti implementasi tahun 2025. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini, Bapak. Kami menggunakan model evaluasi GASKI kemarin. Jadi di sini ada reaksi positif terhadap inovasi pendidikan lama ini, di mana tingkat kepuasan guru itu 88%, kemudian kemudahan memahami dan mengimplementasikan bagi guru itu ada 82%, relevasi dengan kebutuhan guru itu ada 84%, dan peningkatan sikap guru terhadap pembelajaran 88%, Pak. Sehingga di sini diharapkan mereka itu merasa terbantu Bapak di tahun kemarin itu, karena banyak sekolah ya seperti yang kami survei itu bingung ngapain di bulan Ramadan, karena tahunya itu kan hanya jadwal saja seperti itu Bapak. Kemudian untuk dukungan organisasi dan penggunaan pengembangan pengetahuan baru itu mendapatkan hasil yang bagus juga Bapak. Kecepatan indikatornya itu dari sekolah itu mendukung, karena kami kemarin kepala sekolahnya yang kami ajak juga, kemudian ada juga dari guru yang memberitahukan ke kepala sekolahnya, sehingga diizinkan oleh kepala sekolahnya untuk melaksanakan implementasi seperti itu Bapak. Selanjutnya, kalau untuk belajar murid rata-rata di atas 80% juga Bapak, hasil peningkatan hasil belajar muridnya. Ada cerita di kabupaten di SMA Bapak, itu seperti yang kemarin sudah disampaikan juga, di Karawang kalau nggak salah, itu tim SMA di sana walaupun berpuasa semuanya itu juga ada anak dari siswa yang non Islam Bapak, yang tidak berpuasa, sehingga mereka jadinya paham juga hakikat puasa. Tapi dari segi kesehatan, dari segi pembelajaran kimia yang dipelajari pun mereka akhirnya juga paham seperti itu Bapak, sehingga diharapkan toleransi dan lain-lain itu juga akan saling meningkat Bapak. Selanjutnya, ini kesimpulan dari hasil kemarin. Jadi meningkatkan kinerja pendidik, karakternya bisa terbentuk, potensi sosial muridnya juga tercipta, kemudian menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih efektif, kemudian dari kepuasan gurunya juga signifikan, kemudian dukungan dan pengetahuan baru juga maksimal, insya Allah Pak hasilnya. Dan lalu kebijakan yang terakhir, penguatan kebijakan sekolah, itu untuk diharapkan ada penguatan di situ Bapak. Nah, lalu kami laporkan kalau untuk tahun 2026 ini, mohon maaf Pak, ini 2026 bukan 2025. Kemarin kami awalnya melakukan difusi dulu Bapak, sesuai dengan tugasnya PTP, salah satunya ada difusi pembelajaran. Di sana kami melaksanakan webinar. Nah, webinarnya itu dalam bentuk webinar, maksudnya di sana dijelaskan bahwasanya ada narasumbernya juga dari guru, yaitu yang narasumber ketiga ini, beliau lah yang menyampaikan yang tadi contoh di SMA di Karawang, seperti itu Pak. Nah, alhamdulillah waktu itu peserta yang mendaftar itu, waktu itu kami buka pendaftaran Pak. Untuk difusinya terlebih dahulu itu ada sebanyak 522 peserta, tambah 17 orang peserta calon peserta seperti itu Pak. Sehingga dari hampir 539 ini kami kirimkan link Zoom-nya seperti itu Pak. Walaupun mereka juga ada yang bisa menyaksikan di YouTube kantor seperti itu. Nah, kemudian dari situ Ibu Bapak, kami laporkan bahwa kami berusaha untuk menjaring lagi calon sekolah atau guru-guru yang akan ikut dalam kegiatan tahun 2026 ini, di mana kami minta komitmennya mereka Bapak. Komitmennya itu dalam bentuk apa namanya itu, surat komitmen yang ditandatangani oleh kepala sekolahnya juga. Kemudian rombel yang ikut itu berapa rombel. Nah, seperti itu ada datanya Pak. Nah, di situ dari
Kalau yang atas ini adalah jumlah orang, Pak, orangnya. Nah, kalau yang di bawah ini kami meminta sekolahnya langsung, walaupun di situ ada beberapa orang juga yang tergabung di situ. Sehingga didapatkan ada sebanyak 190 orang, 190 sekolah yang berkomitmen akan mengikuti implementasi model pendidikan ramah tahun 2026 ini, Bapak. Nah, yang menarik, dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, 23 kabupaten kota itu ikut. Kemudian ada 2 kabupaten kota di luar Jawa Barat yang ikut, yaitu dari SD kalau nggak salah di Kabupaten Wonogiri. Kemudian ada juga 1 sekolah di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur, Bapak. Itu SMP kalau nggak salah. Nah, ini yang ikut tahun ini. Itu terdiri dari ada paket A, paket B, paket C, PAUD, dan seterusnya. Ada SMP, LB juga, seperti itu. Kemudian Bapak, nah ini yang mendampingi selama kegiatan ini ada fasilitator dan mendampingnya itu untuk PAUD, tadi ada 16 sekolah yang ikut, dari PTP-nya ada 7, Widya Suaranya itu ada 3 orang, Bapak. Jadi ada 10 orang yang mendampingi untuk PAUD. Kemudian di SD itu ini yang terbanyak, Bapak. Ada 89 sekolah yang mengikuti. Nah, ini ada PTP-nya 6 orang, Widya Suaranya ada 5 orang, seperti itu. Kemudian di SMP ada 54 sekolah, PTP-nya ada 5, Widya Suaranya ada 3. Kemudian di SMA itu ada 31 sekolah, PTP-nya ada 4, Widya Suaranya ada 4, sehingga ada total itu ada 37 orang yang terlibat dalam pendampingan fasilitasi dan pendampingan implementasi model pendidikan ramah tahun 2026 ini, Bapak. Selanjutnya ini kami buatkan microset implementasi model pendidikan ramahnya. Jadi di sini bahan-bahannya kami taruh. Kenapa kami taruh di sini? Ini untuk memudahkan, Bapak. Kami menggunakan WA Group saja, karena untuk memudahkan kalau WA Group setiap hari ada yang WA pasti dilihat, karena ini di bulan puasa, di bulan Ramadan, bisa saja sebenarnya kami menggunakan LMS, tapi kami meminimalisir untuk memudahkan peserta sebenarnya, seperti itu, Bapak. Nah, kemudian ini alur kegiatan yang kami buat, Bapak. Ini ada sebanyak 7 kegiatan yang kami laksanakan. Alhamdulillah tadi Bapak yang kami laporkan juga bahwa tadi kan ada komitmen dari Kepala Sekolah, dari Pak Sugito, Kepala BPGTK Jawa Barat, juga membuatkan surat, semacam surat himbauan atau edaran seperti itu ke Dinas Kabupaten Kota dalam rangka implementasi pendidikan ramah ini. Nah, di sini tadi yang difusi itu tanggal 5 Februari sudah dilaksanakan, kemudian fasilitasi untuk yang tadi yang daftar tadi ada tanggal 10 dan 11 kemarin, itu awalnya kami gabungkan dulu, kemudian kami pecah di dalam Zoom masing-masing di setiap jenjang. Kemudian sekarang ini pembimbingan 1 itu minggu kemarin, Bapak, mereka diminta untuk membuat bahan penyerta atau FPP seperti yang diharapkan. Kemudian pas saat anak-anak sudah libur kemarin, sebenarnya bukan libur, tapi di rumah melaksanakan pembelajaran mandiri, nah kita pun kepada guru juga melakukan pendampingan ke 1. Nah, minggu ini kami melakukan pendampingan kedua karena murid-murid sudah masuk ke sekolah masing-masing sampai tanggal 14 Maret 2026. Nah, harapannya mudah-mudahan kita juga bisa melihat langsung ke sekolah, Bapak. Seizin dengan Kepala BPGTK Jawa Barat, Pak Sugito, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Harapannya kami juga bisa melihat langsung ke sekolah, seperti itu. Kemudian tanggal 23-27 ini awalnya itu kan dilihat di kalender itu kan WFA, tapi ini kami dalam rangka sebenarnya pendampingan ke gurunya, bagaimana mereka membuat semacam best practice seperti itu, laporan bagaimana pelaksanaan kegiatan implementasi di sekolah masing-masing seperti itu. Walaupun tanggal segini murid sudah libur, masih libur ya Pak, yang nggak salah tanggal 30 baru masuk. Kemudian harapan kami Bapak,
akan ada buku dan bunga rampai. Buku itu lebih pada konsepnya dan ada lampiran contoh 1-2 misalkan. Sedangkan kalau bunga rampai itu konsepnya singkat, tapi ada contoh banyak RPP dari jenjang SD, dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA, itu ada semua di situ. Seperti itu, Bapak. Nah, harapannya itu bisa terwujud sehingga seperti yang disampaikan juga bahwa di panduan juga disampaikan bahwa ini sebenarnya kalau dilihat berkaca dari sini tidak hanya di penggabungan integrasi mata pelajaran, satu mapel pun juga bisa, kemudian juga di luar Ramadan pun ini juga bisa dilaksanakan, Bapak. Sehingga makanya di sini kami berharap ada buku dan bunga rampai yang akan terbit yang di ISBN kan lah, bisa biar tidak diklaim tanda kutip oleh orang lain seperti itu. Walaupun juga ada artikel yang sedang disusun, Bapak. Kemudian ini contoh dari hasil pembimbingan yang sedang dilakukan. Contohnya ini di PAUD. Ini ada rencana pembelajarannya. Di sini disesuaikan juga dengan yang terkini, dengan pembelajaran mendalam di situ FPP-nya ini sudah disesuaikan. Kemudian di SMP ini jadwalnya, Bapak seperti yang tadi di alur. Nah, mereka juga bikin jadwal sendiri untuk di SMP. Kemudian, nah ini contoh hasil dari SD yang mereka sedang laksanakan. Ada observasi tentang cuaca seperti itulah, Pak. Jadi mereka lalu ada penampingan di orang tua juga dan lain-lain. Kemudian, nah ini Pak, ini baru 2 hari yang lalu. Ini anak SMA, ini ada SMA 1 Ciomas, kalau nggak salah di Bogor ya, Bapak. Ini mereka membuat seperti ini, Pak. Ini anak ini, nah dia buat jadi hasil sahur, menu sahur mereka itu air putih itu apa saja ininya, kemudian sayur sop itu isinya apa saja. Nah, itu yang mereka laksanakan, Bapak. Dan mohon maaf, Pak, ini agak ini. Nah, kemudian ini di SMP 1 SMA 1 Ciamas. Sedangkan ini dari saya lupa nih SMA juga nih, Pak. Ini sama-sama SMA 1 Ciamas tapi anak yang berbeda. Nah, di sini mereka membuat ininya makanan itu porsi misalkan 100 gram itu karbohidratnya berapa dan seterusnya. Seperti itu, Pak. Ini 2 hari yang lalu mereka buat. Selanjutnya, mohon maaf, Pak. Mungkin itu saja, Bapak. Kami mohon arahan dari Bapak untuk kelanjutan dari implementasi model kendaraan ramah ini. Terima kasih, Bapak, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Terima kasih Pak Gidi atas tadi paparannya yang menurut saya sudah ada peningkatan ya dibandingkan dengan yang tahun 2025. Meskipun kalau kita bicara waktu karena perbedaan kalender Hijriah dengan kalender Masehi itu kan kalender Hijriah itu kan semakin maju ya sehingga relatif untuk tahun 2026 ini secara persiapan waktunya jadi lebih pendek karena Ramadannya maju sekitar 10 sampai 11 hari gitu. Yang saya ingin sampaikan yang pertama bahwa yang sangat spesifik dan mesti kita underline untuk inspirasi ini itu adalah bahwa pembelajarannya itu merujuk kepada bagaimana pembelajaran ramah di bulan Ramadan kan gitu ya. Di bulan Ramadan sehingga secara konten, secara timing itu ya memang bagus kalau itu bisa diselesaikan, dituntaskan pada bulan Ramadan tersebut gitu. Nanti kita coba lihat beberapa tayangan tadi itu ya. Nah, yang juga menjadi perhatian saya hasil analisis tahun 2025 jika
ya seandainya pada saat itu ada diskusi terkait dengan bagaimana melahirkan hasil dari yang tahun 2025 itu mungkin bisa lebih mengerucut. Misalkan begini, em, pembelajaran ramah di bulan Ramadan ini kan sebetulnya targeting grupnya itu kan adalah siswa, ya. Sehingga kalau kita mencari sebuah hasil itu justru sangat sangat bermanfaat, sangat signifikan jika kita melihatnya dari kepuasan dari siswa. Kalau kepuasan yang kita ukur itu adalah gurunya, ya agak absurd dan jadi ada vested interest. Karena guru adalah pelakunya yang kemudian dia juga menyampaikan pendapatnya terkait dengan bagaimana kepuasan para guru-guru tersebut, gitu. Nah, nanti yang seperti itu kita bisa cari framing yang lain, tetapi kalau pada konteks pembelajaran ramah di bulan Ramadan ini ya saran saya nanti kita bisa melihatnya lebih dalam terkait dengan bagaimana kepuasan, kebermanfaatan, ya impact yang ditunjukkan oleh siswa. Maka nanti kita bisa bergeraknya menjadi leluasa karena kita melihatnya pada konteks pembelajaran yang sesungguhnya gitu. Nah, yang berikutnya terkait dengan samplingnya. Jadi kalau tadi tahun 2026 saya mencermati dari paparan yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi itu nampaknya berbasis kepada siapa yang mendaftar pada saat webinar di di kegiatan difusi itu. Nah, kalau masih memungkinkan, tetapi kalau secara timingnya agak rumit, kompleks ya nggak apa-apa. Nanti kita coba perdalam lagi di tahun 2027. Jadi tidak semata-mata berbasis kepada siapa yang mendaftar. Karena kalau itu yang terjadi, maka kebutuhan sampling itu kita di drive oleh siapa yang mendaftar. Karena yang tidak mendaftar mungkin nggak akan kita sentuh. Nah, padahal kalau dari sisi kesimpulan, mungkin justru itu perspektif itu yang perlu kita dapatkan. Oleh karenanya kita perlu blueprint. Misalkan begini, tahun 2026 kita plot bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan samplingnya itu kita tentukan pakai purposive misalkan itu. Purposive random sampling. Jadi kita punya tujuan. Tujuannya itu misalkan begini, bagaimana pembelajaran Ramadan di bulan Ramadan ini pada kawasan Pantura. Nah, itu pasti kemungkinan berbeda ya dibandingkan dengan kawasan yang di daerah Cirebonan misalkan itu. Nah, sehingga kita punya potret berbasis region. Jadi spot-spot yang ada di Jawa Barat itu kita bisa petakan bahwa kalau yang sekitar Pantura itu punya tipikal yang seperti ini. Kemudian di daerah-daerah perkotaan yang cenderung di tengah itu punya karakteristik yang insya Allah nanti pasti berbeda gitu ya. Atau kita bisa juga pakai stratified random sampling. Misalkan kita melihatnya pada konteks kondisi sosial ekonomi. Nah, itu kita bisa datanya banyak itu dari BPS itu kita bisa mengkategorisasikan terkait dengan kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat di daerah tertentu. Nah, itu kita bisa melihatnya dari situ pula sehingga kita punya kesimpulan bagaimana pembelajaran ramah di bulan Ramadan bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah yang mereka pasti berjibaku ya untuk menyiapkan menu-menu berbuka dan sebagainya. Sementara bagi orang tua atau siswa dengan kategori menengah ke atas itu mereka tidak terlalu disibukkan
ya tidak terlalu berpikir banyak terkait dengan bagaimana menu-menu untuk buka dan persiapannya. Ini juga menarik Pak Yudi. Daripada kita sekedar untuk mendapatkan respondennya itu dari siapa yang mendaftar. Kalau yang tadi saya sampaikan, kalau itu berarti kita di drive oleh respondennya. Padahal justru kita yang harusnya membuat framing bagaimana responden yang kita jaring itu betul-betul bisa menjadi bagian yang kita proyeksikan. Karena apa? Karena ini sudah tahun kedua. Jadi kalau sudah tahun kedua itu harusnya scale up baik pada konteks kuantita maupun kualitas. Nah, jadi kita tidak hanya sekedar mengulang saja, mengulang yang tahun 2025 kita ulang kembali di tahun 2026 tanpa banyak tanpa banyak perbaikan-perbaikan dan framing yang kita memang rencanakan untuk itu. Nah, yang berikutnya tadi kok yang tadi bisa ditampilkan Pak Yudi yang apa skema skema output input impact setelah dapat masukan dari teman-teman dosen di perguruan tinggi tadi. Siapa? Namanya ada Enggak, Pak. satu looping yang apa ya, yang agak di luar kebiasaan itu ya. Maaf, Pak. Tadi ada salam juga, Pak, dari Pak Gito, Pak, barusan, Pak. Ya, salam balik ke beliau. Beliau masih di SMP, Pak. Mohon izin, Pak, ini. Yang ini, Pak. Nah, yang ini. Jadi sebetulnya ini kan Pak looping yang orientasinya itu hanya kepada prosesnya saja yang diperbaiki. Padahal sebetulnya inputnya pun juga bisa kita perbaiki. Jadi yang paling ada panah bawah ketika ada yang perlu perbaikan di aktivitas. Ini yang menurut saya tidak sebatas prosesnya saja yang diperbaiki, tetapi juga inputnya. Misalkan tadi responden yang akan kita jaring itu kita rasakan butuh untuk kita sesuaikan, kita modifikasi. Maka di inputnya ini yang kita coba akan perbaiki juga gitu. Nah, yang juga penting nanti ya untuk misalkan memaparkan ini dan menjelaskan bagaimana ini bisa menjadi satu ini yang baik gitu. Di kotak output itu pada saat kapan ini tidak dijelaskan, yang dia bisa langsung ke outcome atau dia turun ke bawah yang harus diperbaiki. Itu kan biasanya Iya, Pak. ada question, ada kotak keputusannya itu bahwa jika memang secara output sudah bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, maka bisa langsung diproses di outputnya gitu ya. Nah, sementara jika memang kurang, masih ada perlu kita perbaiki di prosesnya, maka kita ulang kembali gitu. Nah, di proses ini terutama yang di pembelajaran ramah itu kan sudah muncul di situ rekognisi, analisis, kemudian membuat aksi tindak lanjut hasil refleksi. Nah, kelihatannya dari sini yang merefer kepada pembelajaran lama, frameworknya itu hanya di prosesnya saja. Karena di yang lain ini relatif normatif. Misalkan di output itu tidak secara langsung itu menjelaskan apa keterkaitannya dengan pembelajaran ramah ini. Jadi relatif, maksudnya gini, apapun kegiatan yang akan kita lakukan, outputnya, outcome-nya, dan impact-nya itu bisa sama seperti ini. Tidak ada satu kekhususan, tidak ada satu linearitas yang kita bisa bawa bahwa kalau prosesnya itu sudah dilaksanakan dengan pembelajaran lama,
outputnya itu bisa lebih spesifik terkait dengan pembelajaran di bulan Ramadan ini gitu. Outcome-nya juga kita bisa membuatnya lebih distinct gitu ya. Kalau 8 dimensi profil lulusan kan ya hampir semua bentuk pembelajaran mengarah outcome-nya ke sana semua gitu. Ya Pak, Nah, terus yang terakhir Pak, jadi yang framework tadi, bukan framework, lini masa. yang ini Pak. Lini masa tadi itu kok ini menabrak Lebaran ya berarti ya? Enggak Pak, Pendamping, Hah? enggak jadi gini Pak. Kalau nggak salah, ini yang nomor 7 ya Pak ya. Ini kalau nggak salah itu kemarin itu kan sudah masuk Lebaran ya. Pokoknya sesudah yang Lebaran itu Pak, sesudah cuti bersama, yang WFA-nya itu Pak sebenarnya Pak. Mohon maaf kalau typo. Ya. Bentar, Pak. Jadi maksud saya begini, secara timing Hmm. ini nanti menjadi redundant karena kita mengatakan pembelajaran ramah di bulan Ramadan, tetapi masih ada kegiatan setelah Ramadan, Oh, bahkan setelah Lebaran gitu. gini Pak, Nah, mohon izin. irisan ini menurut saya nanti akan relatif mengganggu bahwa ternyata kita tidak melaksanakan pembelajaran di bulan Ramadan itu. Yang kita laksanakan ya bagaimana pembelajaran yang selama ini terjadi, tinggal kita geser waktunya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kita gitu. Nah, saran saya jika memang yang seperti ini maka pendampingannya tidak usah sampai 4 supaya kita bisa mengejar sampai pendampingan 3 itu kita bisa selesaikan gitu ya. Tetapi dengan konsekuensi kualitas pendampingannya itu yang kita dalami, kita perbaiki, kita perkuat gitu ya. Sehingga tidak perlu secara kuantita beberapa kali pendampingan, tetapi justru di setiap pendampingan itu kita harus lebih detail, lebih concern, lebih fokus gitu ya. Sehingga masing-masing pendampingan itu punya nilai kualitas yang lebih tinggi gitu. Nah, jika ini terjadi, maka kita bisa memampatkan sehingga pembelajaran ramah di bulan Ramadan itu betul-betul kita bisa laksanakan di bulan Ramadan gitu. Nah, 2026 ini ada satu wacana baru yang saya tidak tahu ini masih memungkinkan nggak untuk me- memodifikasi ini ya bahwa ini terjadi Pak Ading waktu ada acara di tempat Pak Menteri untuk Tarhib Ramadan kemarin itu. Nah, Ustadz yang dipanggil itu dari UIN yang kemudian menyampaikan banyak hal tetapi dari perspektif puasa, dari perspektif Ramadan. Misalkan beliau Hilang soalnya. meaningful dan joyful fasting. Nah, ini bisa menjadi referensi nanti teman-teman diskusinya di sana lebih fluktuatif, lebih menarik dan apa ya, ya lebih kekinian gitu. Sementara itu Pak Yudi, Pak Aning dan Ibu Bapak semua, monggo kalau ada yang perlu didiskusikan. Terima kasih Pak. Mohon izin tadi sinyalnya hilang Pak. Yang Ya, terakhir Bapak ya, ya. Mohon menjawab Pak kalau untuk yang di siswanya Pak di hasil tahun kemarin itu ntar Pak. Memang di tahun kemarin itu seperti ini Pak. Nah, memang kalau di hasil belajar murid hanya seperti ini Pak, yang memang kami menilainya di sini ada hal yang kami lakukan Pak sebelum mereka melaksanakan itu bagaimana dan sesudahnya itu seperti apa. Nah, tahun ini juga seperti itu Pak yang kami minta tolong di para guru juga ada asesmen awal, kemudian asesmen akhirnya seperti apa. Nah, dan itu bisa maksimal Pak. Jadi pembelajaran anak tadi seperti itu Pak.
Kemudian yang tahun 2000 yang Bapak sampaikan tadi kan jumlah yang ikut itu kan sebanyak 190. Masih yang tadi supaya nggak kelewatan ya, yang tadi. Yang ini, Pak. Nah, ya ini. Menurut saya ini juga perlu diberi argumentasi, Siapa? diberi penguat. Penguatnya itu begini, misalkan, ini kan seolah-olah hanya klaim sepihak bahwa terjadi peningkatan hasil belajar murid 80%. Apakah semata-mata memang hasil dari pembelajaran ramah di bulan Ramadan itu? Ya. Jangan-jangan ada faktor lain. Em, misalkan di Jawa Barat itu karena eh, kondisi sosial ekonominya masyarakat itu eh, sangat religius gitu ya, sehingga justru memang bulan Ramadan itu dimanfaatkan betul oleh semua siswa di sana untuk meningkatkan kemampuan pembelajarannya gitu. Nah, jadi ini harus diberikan satu alat kontrol gitu ya untuk mengatakan bahwa memang 80% itu terjadi karena ini. Jadi bukan hanya klaim klaim sepihak saja berdasarkan tools atau instrumen yang kita distribusikan yang kemudian hasilnya itu kita coba simpulkan. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini akan argumentatif, akan lebih baik manakala kita punya data sandingannya, data kontrolnya gitu bahwa ini memang klaim nggak sepihak gitu loh, karena memang memungkinkan terjadi peningkatan 80% pada konteks pembelajaran ramah ini gitu. Siapa? Nanti untuk tahun ini kita akan lebih ini kan lagi, Pak. Mudah-mudahan bisa melihat langsung ke lapangan juga tuh, Pak. Nanti kita sampaikan ke Pak Kepala biar datanya itu bisa disandingkan. Tidak hanya dari hasil instrumen saja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Lanjut, Pak, untuk yang tadi, Pak, yang purposive sampling atau yang stratified sampling tadi, Pak. Dari rencananya gini, Pak, sama seperti tahun kemarin, Pak. Tahun kemarin itu kan yang 22 itu kan yang ini nih, Pak, mohon maaf. Ini itu sebenarnya tidak semua sekolah yang ini, Pak, yang berhasil sampai akhir seperti itu, Pak. Jadi rencananya, Pak, kami pun seperti yang arahan Bapak tadi, ini kan ada 190 sekolah, Pak. Nah, dari 190 sekolah ini nanti akan kami petakan lagi, Pak, yang benar-benar selesai sampai akhir. Kemudian kita ambil yang tadi yang saran Bapak yang certified sampling tadi, Pak. Jadi untuk Pantura yang mana, untuk daerah yang misalkan di kota seperti apa, kemudian juga ada di daerah yang internetnya atau apa yang tidak ada, nanti kita coba pisahkan, Pak, data tadi, Pak. Seperti itu, Pak. Sehingga kita tidak di drive yang kata Bapak tadi, kita yang menentukan langsung siapa yang akan kita jadikan samplingnya, Pak. Karena tidak semuanya juga yang biasanya yang dari tahun kemarin, Pak, belajar dari tahun kemarin, waktu itu ada seratusan juga yang daftar, tetapi yang yang benar-benar selesai, terus benar-benar kami ini kan tuh nggak semuanya, Pak. Sehingga itu yang akan kami ambil samplingnya, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, bisa juga misalkan kita ambil beberapa sekolah yang terpadu, yang terintegrasi. Jadi di sana ada jenjang SD, SMP, SMA pada satu lokal yang sama dengan pengelola yang sama gitu ya. Nah, itu juga menarik Pak Yudi untuk kita cermati bagaimana pengelolaannya di masing-masing jenjang tadi. Apakah ternyata terjadi pembeda pada saat ini kita coba cermati di masing-masing jenjang tadi? Ataukah justru ada kemiripan, ada kesamaan di masing-masing jenjang tadi sehingga kita bisa sampaikan ke pengelola ketika kita sudah mendapatkan hasilnya bahwa di jenjang mana yang ternyata menurut penilaiannya teman-teman, menurut hasil diskusinya teman-teman itu perlu ditingkatkan lebih baik sama seperti jenjang yang sudah baik itu yang sudah maju tadi gitu. Sebenarnya menarik ini kalau kita mau dalamin, kemudian eksplorasi itu sangat sangat banyak peluangnya untuk mencari berbagai fakta dan fenomena yang kita bisa simpulkan nanti gitu. Ya, Pak. Ini contoh, Pak. Yang tadi tuh, Pak.
Ini contoh yang mungkin menurut Bapak yang terpadu ya Pak ya. Ini contoh Ya, di sini ada kalau nggak salah tuh ada yang SMP, SD, SMP, SMA itu gabung Pak. Nah, ya. nah, itu bisa bisa kita kita petakan juga Pak nanti Pak. Ada yang tertentu, ada juga yang tidak. Nah, ini contoh juga Pak. Ini kayak contoh di Pangandaran ini kelas satu rombel, kelas 2 satu rombel dan seterusnya. Ada juga yang ya seperti ini Pak, data yang kami miliki Pak. Jadi satu sekolah itu bisa saja dari kelas 1 sampai kelas 6 ikut semua, ada juga yang tidak ikut semua. Kemudian kayak contoh di SMA itu kalau nggak salah, mohon maaf Pak, kami mau lihatkan. Nah ini contoh Pak, ini kelas 10-nya ada 6 rombel tuh Pak yang diikutkan. Jadi ada sebanyak, kalau dihitung itu kalau nggak salah ada 5 berapa ya 400 atau berapa rombel Pak semuanya itu Pak. Hmm. Kalau di digabung semua Pak kalau dihitung. Tetapi kalau kalau sekolahnya aja itu 190 sekolah Pak. Jadi yang Bapak sarankan tadi yang certified random sampling ini insya Allah bisa Pak dilaksanakan Pak seperti itu Pak. Kemudian yang ini Pak ada yang masukkan lagi Pak untuk di sini Pak. Cukup lanjut aja. Cukup Pak ya. Nah selanjutnya untuk yang linearitas Pak. Untuk linearitas yang framework itu terima kasih Pak masukan Bapak. Ini juga akan Nah, yang linearitas ini juga akan kami ini kan Pak, sebenarnya rencananya itu di bagian bawahnya sih Pak, di keterangan kalau di buku itu. Tetapi nggak Pak, terima kasih Pak sekali lagi Pak atas masukannya. Kalau kan orang biasanya hanya melihat gambar, mudah-mudahan lebih paham. Memang kalau kami akui di sini untuk kualitas pembelajaran, kapabilitas berpikir dan seterusnya itu belum tergambar di sini Pak. Dan linearitasnya dari yang ramahnya sendiri Pak. Nanti akan kami perbaiki Pak. Selanjutnya ini Pak, mohon maaf Pak. Ya untuk ini Bapak pendampingan keempat ini rencananya itu nggak ada hubungannya lagi dengan murid Pak sebenarnya Pak karena kalau murid itu hanya sampai di 14 Maret ini Pak. Tapi kalau yang pendampingan keempat ini itu lebih pada kami dengan para guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan di bulan Ramadan Pak seperti itu sehingga harapannya kami akan menjadi best practices-nya guru juga sehingga nantinya Pak di saat 2000 apa di Hari Guru Nasional misalkan atau di Hardiknas guru-guru biasanya itu kan kalau di BPGTK itu ada yang tampil Pak itu bisa dijadikan dasar mereka untuk tampil Pak itu Pak sebenarnya Pak untuk tanggal 2 kegiatan 7 ini Pak penampilan 4 ini kalau untuk pembelajaran di kelasnya sendiri itu berakhirnya ya tanggal 14 Maret ini Pak. Diharapkan sudah selesai semua Pak. Seperti itu Pak. Kalau gitu jangan pendampingan, ngomongnya refleksi dan evaluasi misalkan. Nah, Itu ya akan kelihatan bahwa ini putus di sini dan ini menjadi bagian dari diskusi, perbaikan, dan juga beberapa rencana-rencana di tahun mendatang itu akan kita bisa cari, diskusikan rencananya di rentang waktu ini gitu. siap Pak. Terima kasih Hmm. Bapak. Ya. Seperti itu Bapak. Boleh Pak kalau teman-teman memberikan apa pengalaman yang telah didapatkannya Pak. Iya, silakan teman-teman jika ada yang perlu kita diskusi dan bahas yang tadi belum sempat kita kita diskusikan tadi. Ya, silakan Ibu dan Bapak ada yang telah melakukan implementasi baik dari PAUD, SD, SMP, SMA bisa diceritakan biar ada arahan dari Pak Abdul. Silakan Ibu dan Bapak dari Bu Dina atau dari siapa yang dari SMA. Ya, boleh. Kang Yudi. Bu Resti nih Pak. Bu Resti dari silakan Bu Resti. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh,
Terima kasih Pak Abduh sudah bergabung dengan kami. Ya, ini sangat berarti gitu ya untuk tim BBGTK Provinsi Jawa Barat untuk kedepannya kita melangkah lagi. Tadi apalagi sudah dimention ya berapa kali Pak Abduh bilang di 2027 kita coba perbaiki gitu ya. Mudah-mudahan kita quality improvement-nya berjalan. Nah, terkait apa yang sudah kita bahas, sebenarnya pengalaman kami mendampingi sekolah itu memang bervariasi ya, apalagi tiap jenjang itu punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Nah, saya sendiri 2 tahun ini mendampingi SD gitu ya, Pak. SD itu kan sebenarnya cenderung pembelajaran tematik gitu ya. Jadi memang tidak terlalu, bukan tidak terlalu sih sebenarnya memahamkan gitu ya, memahamkan si konsep ramah ini ke teman-teman guru itu gampang-gampang susah. Ada yang masih bertanya, Bu, ini bikin RPP-nya berarti di luar yang biasa karena ada beberapa sekolah, contohnya yang saya dampingi adalah SDIT ya. SDIT itu mereka punya kurikulum yang memang sudah punya konsep gitu ya di Ramadan ini gitu. Mereka sudah punya aktivitas dan sebagainya. Sebenarnya kan yang ingin kita terapkan adalah si model ya, sintaksnya itu berjalan gitu. Apapun itu bentuk aktivitasnya, tapi si sintak rekognisi, sintak analisisnya itu dijalankan, diharapkan seperti itu. Eh, yang ingin saya tanyakan, ketika memang si sekolah itu sudah punya konsep aktivitas di Ramadan gitu ya, sehingga saya punya strateginya ya udah nggak apa-apa, ini punya target kurikulum mereka gitu. Kokurikulernya gimana ya? Maksud saya intrakurikulernya mereka sudah fix gitu. Nah, bisa jadi ini menjadi project di kokurikulernya. Contohnya, contohnya adalah ketika satu sekolah itu membuat membuat project gitu ya Pak, punya project di luar, walaupun bisa disambung-sambungkan sih sebenarnya pengolahan sampah saja misalnya gitu ya. Pengolahan sampah itu bisa jadi connect ke beberapa mata pelajaran yang mungkin di skema kurikulum mereka itu bukan bukan sekarang atau sudah berlalu misalnya seperti itu. Ini sebenarnya bisa diterapkan di intra ataupun di kokurikuler. Nah, untuk sekolah yang sudah memiliki integrasi apa ya mata pelajaran dan sebagainya, mereka sudah settle di Ramadan ini gitu ya. Saya sendiri mengarahkan untuk bisa jadi ini di kokurikulernya. Nah, apakah model pembelajaran ini gitu ya eh, bisa digunakan di dua intra ataupun kokurikuler ini atau harus di intra gitu. Karena ada beberapa sekolah yang menanyakan ya itu, saya harus bikin lagi RPP yang versi ramah ya Bu gitu ya. Itu kan kasihan juga gitu ya dan saya sudah arahkan gitu untuk tidak gitu. Sebenarnya tidak bisa saja yang kita ambil itu adalah sebenarnya sintaks-sintaks dari langkah-langkah dari ramah ini. Itu Pak Abduh, mohon meluruskan. Mohon. Iya, terima kasih Bu Resti. Jadi memang yang dilakukan oleh teman-teman BPGTK Jawa Barat ini kan adalah sebuah pendekatan ya, pendekatan pembelajaran yang diberikan pada saat bulan Ramadan. Maka sebenarnya dari situ sudah bisa kita tarik pemahaman bahwa tidak harus melalui intrakurikuler. Karena kalau melalui intrakurikuler nanti jadi konsepnya berbeda. Konsepnya berbeda secara gagasan di awalnya dulu gitu. Sehingga bagaimanapun yang bisa diadaptasikan di masing-masing sekolah yang menurut saya bisa saja berbeda di antara sekolah-sekolah responden tadi itu. Dan itu kita tidak bisa memaksakan semuanya harus pakai intra. Eh, kita khawatir terhadap sekolah-sekolah yang sudah mapan, termasuk SD ini tadi itu kan memang secara keagamaan itu punya apa karakteristik, punya kemapanan tersendiri dan mereka juga punya satu strategi untuk memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan lebih baik, dengan lebih religius gitu ya. Sehingga ya memang betul harus kita sesuaikan dengan kondisi setempat bahwa ketika itu dirasakan sebaiknya masuk melalui co-kurikuler
atau ekskul juga barangkali tidak apa-apa, kita memang bisa dorong untuk ke arah sana gitu. Karena jangan sampai, saya jadi ingat gini Bu Resi, RPP. RPP ini kan selalu membebani para guru. Sehingga kalau paradigma lama dulu, RPP itu menjadi sesuatu yang harus diselesaikan atau diprioritaskan penyelesaiannya. Bahkan jika dipandang perlu, guru tidak perlu mengajar dengan alasan sedang menyelesaikan RPP. Loh, padahal kalau konteks yang sesungguhnya menurut kita ya justru mengajar di kelas itu jauh lebih penting dibandingkan dengan menyelesaikan RPP gitu. Banyak dulu guru-guru yang beralasan tidak mengajar, memberikan penugasan karena sedang menyelesaikan RPP itu. Maka kemudian dilakukanlah pendekatan penyederhanaan RPP yang kemudian disalah tafsirkan menjadi RPP satu halaman. Padahal sebetulnya bukan satu halaman itu, RPP itu kan paling paling tidak itu memuat 3 substansi. Satu, tujuan pembelajarannya itu apa, bagaimana gitu, itu tujuannya. Kemudian proses pembelajarannya seperti apa, dan evaluasi pembelajarannya akan dilakukan bagaimana gitu. 3 hal itu yang justru penting. Jadi tidak usah terlalu tebal-tebal, banyak-banyak, menjadi tidak menjadi tidak bermanfaat kalau salah satu dari ketiga yang inti tadi tidak ada gitu. Nah, ini kemudian para guru disalah tafsirkan tadi seolah-olah RPP itu harus satu halaman. Maka yang tadinya berhalaman itu hurufnya diperkecil supaya jadi satu halaman. Marginnya dilebarin, mepet, narrow gitu ya, supaya bisa menjadi satu halaman tadi itu. Ya, konsepnya tidak seperti itu. Maka menurut saya jangan kemudian membuat guru terpaksa untuk membuat RPP sendiri karena kita mencoba untuk memberikan pendekatan pembelajaran ini. Jadi mature aja, natural saja bagaimana pembiasaan yang selama ini terjadi di sekolah itu kita lakukan pendekatannya. Karena kalau kita tidak melewati itu atau kita tidak menggunakan pintu itu, sekolah nanti resisten. Sekolah resisten karena tadi sekolah-sekolah SD itu misalnya dia merasa sudah mungkin merasa lebih baik ya pembelajaran di bulan Ramadan yang mereka sudah laksanakan, sudah bertahun-tahun mereka sudah selenggarakan, kemudian terus kita beri satu pendekatan baru seperti ini bisa bisa menolak, bisa resisten, dan itu kan sebetulnya yang kita harapkan kan nggak begitu gitu. Nggak apa-apa Bu, tidak harus intra menurut saya, saran saya gitu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu Leslie. Terima kasih, Bu Resti. Ada yang lain, Ibu dan Bapak? Nanti 2027 kalau memang masih akan kita lanjutkan, kita bahas di depan menjadi lebih matang gitu ya Pak Jini dan teman-teman, supaya kita punya satu greget bahwa ini ada hasilnya, ini bisa kita gulirkan misalkan jadi satu piloting yang mungkin bisa diterapkan di provinsi lain paling tidak gitu ya, atau di tetangga-tetangga sebelah, Jawa Tengah, Jawa Timur misalkan. Nggak apa-apa, ini kan best practice ya, lesson learn yang kita bisa dapatkan dari Jawa Barat. Siapa? Insya Allah, Pak. Ini juga melaporkan, Pak, contoh, Pak. Kalau ini saya buka Dinas Pendidikan Jawa Barat, Pak. Kalau di sini itu mereka ada arahan kalau untuk SMA, SMK, SLB. Jadi lebih pada ke sini saja, Pak. Kalau dilihat itu hanya ini nih, Pak. Ihsan, Pak. Ihsan itu katanya mereka itu lebih pada pengumpulan infak, sedekah seperti itu saja, Pak. Kalau ini contoh nih, Pak. Jadi yang tadi yang kalau dilihat itu, mohon maaf Pak, saya buka. Jadi ini mereka hanya ceramah tadi, kemudian mengumpulkan infak dan lain-lain Pak. Tapi yang pembelajarannya sendiri itu mereka yaitu tadi hanya lebih pada berbagi bersama yang lain dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa masih Pak, seperti yang tahun kemarin yang Bapak sampaikan.
Kenapa tidak nasional kan Bapak seperti itu ya Pak yang masalah. Ya, tapi kita bertahap dulu Pak, mudah-mudahan tahun 2027 akan lebih baik Pak. Seperti yang kita harapkan Pak, sehingga bisa digulirkan ke provinsi sebelah Pak. Walaupun tahun ini ada dua Pak tadi Pak, dari Bulung apa dari PPU Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Wonogiri Pak yang ikut Pak. Seperti itu Pak. Iya, itu sekolahnya ya, bukan dinasnya ya. Bukan Yang Pak, sekolahnya Pak. Dari PPU itu sekolahnya Pak. Itu dari ini Pak. Mana ya tadi? Di SMP Pak, masalah itu Pak. oke. Jadi alhamdulillah ada dari luar juga. Mungkin karena dulu kan kami baik itu Pempat TKIPA, TKPLB dan apa namanya itu Penjas kan gabungan tuh Pak. Dulu kan mereka bisa saja ikut apa apa medsosnya kami sehingga mereka ikut serta di dalam situ Pak. Jadi taunya tuh gara-gara itu mungkin Pak. Jadi mereka ikut kegiatan walaupun bukan dari Jawa Barat seperti itu Pak. Tapi kami tidak menutup untuk wah ini bukan Jawa Barat nggak boleh nggak juga Pak. Kalau ada yang mau ya silakan saja Pak seperti itu Pak. Ya. Nah, Mbak Yudi dan teman-teman, kalau yang tadi saya sampaikan terkait dengan apa deep fasting, kemudian juga mindful, meaningful, dan joyful fasting, sebetulnya ada yang lebih menarik ya, yang saya berharap bisa dibantu oleh teman-teman bagaimana mengkaitkan pembelajaran ramah ini itu dengan penguatan karakter. Pak Menteri ini kan sangat concern dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Em, Misalkan begini, em, bangun pagi, itu kan memang karena kita sahur gitu ya, memang jadi harus bangun pagi gitu. Nah, menarik untuk mengkoneksikan antara nilai-nilai kebiasaan anak Indonesia hebat itu dengan pembelajaran ramah tadi gitu. Sehingga nanti di ujungnya itu kita bisa menyampaikan, kita bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran ramah di bulan Ramadan ini sangat signifikan untuk mendukung bagaimana pendidikan dan penguatan karakter yang digagas oleh kementerian ini. Khususnya kalau mau lebih spesifik tadi, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Berolahraga misalkan. Bukan berarti karena Ramadan kemudian terus berolahraganya menjadi menjadi hilang atau menjadi jarang. Kan tetap kita harus berolahraga, kita harus bergerak. Ya, meskipun dengan frekuensi dan kualitas yang lebih rendah gitu ya, tetapi yang namanya berolahraga, kemudian beberapa hal yang lain itu sangat relevan. Tidur cepat misalkan, ya memang harus tidur cepat karena kalau tidak sahur kita nanti akan terlambat, akan ketinggalan gitu. Nah ini menarik Pak, jadi kalau bisa ditarik nanti kesimpulannya di tahun yang 2026 ini gitu. Siapa? Insya Allah ini Pak. Kalau untuk contoh berolahraga Pak, itu di SMA itu ada juga teman kami WI dari PJW, apa? Penjas Pak. Itu terlibat juga di situ. Itu juga mengarahkan ke anak-anak Pak. Ini contoh tahun kemarin. Itu mereka juga bagaimana disarankan tetap berolahraga walaupun di bulan puasa, tetapi itu ada hitung-hitungannya juga Pak. Itu kalau nggak salah tahun kemarin itu ada Pak. Hasil itu ada Pak. Nah, insya Allah tahun ini tetap ada. Tapi terima kasih Pak yang masukan Bapak yang tentang yang apa, yang 7 kebiasaan hebat anak Indonesia tadi itu akan kami sampaikan lagi kepada para guru. Itu walaupun yang tadi ya Pak ya kata Bapak bangun pagi segala macam itu kita sahur, nah itu kita ingatkan juga Pak di dalam RPP atau bahan penyerta atau kegiatan yang mereka lakukan Pak. Terima kasih Pak. Hmm. Oke. Ibu dan Bapak yang lain ada yang mau minta arahan dari Pak Abdul? Silakan. Ya, Kang Yudi, aku ketinggalan tadi, masih penasaran. Ya, Pak. Kalau gini ya, konteksnya kan harapan kami itu pendekatan ini tidak hanya khusus di Ramadan, walaupun sekarang kan em,
tanda kutip ya kalau kata Kang Yudi itu kita selalu implementasikan momennya adalah pas Ramadan gitu. Nah, ketika ini pendekatan ini kita coba di luar Ramadan itu kan pasti memungkinkan ya Pak, karena kan kita tidak mengikat juga kecuali memang em, arahan kami ke yang peserta sekarang adalah ya konteksnya di Ramadan. Yang kita bahas adalah nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran yang kita bahas gitu ya, tema yang kita bahas ini dikaitkan dengan Ramadan. Nah, adapun ketika ini kita implementasikan di luar Ramadan misalnya Pak gitu ya, em, masih 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 bisa ya Pak ya maksudnya ya. Nah, saya khawatirnya begini ketika Pak Abdul bilang tadi, oh, kok ini kok lewat lewat Ramadan kok masih ada pendampingan gitu. Walaupun tadi solusinya adalah mungkin bukan kita sebut pendampingannya hasil dan refleksinya misalnya seperti itu ataupun refleksi ataupun evaluasi. Itu sebenarnya seperti apa Pak harapan Bapak? Ya, sebetulnya kalau kita mengingat kembali diskusi-diskusi awal yang kita bangun di tahun lalu, asbabun nuzulnya itu kan memang kita berniat untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan pendekatan pembelajaran ramah, yang sebetulnya berbeda dengan konsep ramah yang selama ini sudah digaungkan oleh kementerian gitu. Nah, maka menurut saya sebaiknya 1-2 tahun ini itu kita tetap bertahan pada konteks dan rencana itu dulu, Bu Resi. Ya, ketika nanti kita sudah merasakan manfaatnya, kan sebetulnya, misalkan gini, em, apa ya, yang terkait dengan Ramadan itu memperbanyak tadarus. Itu kan sebetulnya ketika kita lakukan di luar Ramadan itu kan masih masih bagus juga, masih relevan juga gitu. Nah, sehingga kalau kita sudah merasa yakin betul bahwa pembelajaran Ramadan di bulan Ramadan yang sudah digagas selama 2 tahun ini, nanti kita cari ini kapan waktu yang kira-kira pas gitu ya untuk men-scale up bahwa Ramadan yang kita sebut itu semata-mata karena bulannya saja, bukan aktivitasnya. Aktivitasnya itu memungkinkan kita untuk menjalankannya di luar bulan Ramadan gitu. Karena apa? Karena kita punya satu konsep yang jelas yang kemudian meyakini bahwa ada kebermanfaatan ketika itu juga diperpanjang, dilanjutkan setelah bulan Ramadan itu selesai. Makanya tadi saya katakan bahwa 1-2 tahun ini sebenarnya kita konsentrasi dulu di situ. Termasuk yang lini masa tadi supaya jangan sampai nanti kesimpulan yang kita ambil itu ternyata tidak fokus dan tidak merujuk pada satu waktu tertentu yang kemudian lo apa bedanya antara bulan Ramadan dengan enggak di luar bulan Ramadan. Kita tidak siap untuk memberikan keyakinan itu sehingga ya praktis berarti tidak ada pembeda antara pembelajaran di Ramadan tadi dengan yang berikutnya. Maka tadi saran saya kita beri penguatan dulu nih. Kita punya tadi sintak tadi itu, kita punya modeling, kita punya satu framework yang jelas bahwa pembelajaran Ramadan di bulan Ramadan itu adalah yang seperti ini, yang kemudian pada saatnya nanti ini bisa kita scale up. Kita scale up bahwa ternyata ini juga sangat bermanfaat untuk diterapkan, dilanjutkan di luar bulan Ramadan. Sehingga kalau kalau misalkan dalam 1 tahun pembelajaran itu konsep ini bisa dipertahankan baik oleh sekolah atau masing-masing rombel, maka kita bisa yakini bahwa pendekatan yang kita dorong, yang kita sodorkan itu ternyata sangat dirasakan manfaatnya di sekolah maupun di masing-masing rombel tadi gitu. Nggak apa-apa pun nanti kita bisa itu. Tapi menurut saya kita beri penguatan dulu. Jangan sampai yang di bulan Ramadan ini kita masih belum kuat akarnya, kemudian kita sudah merambah kemana-mana, yang nanti malah kurang kuat dan mudah untuk tertiup angin karena secara deepnya kita belum sangat kuat akarnya gitu. Kalau saya kan seperti itu ya.
Baik, Pak, bisa dipahami. Mohon. Izin menambahkan menambahkan bahwa kalau disebut sebuah model kan memang ada sebuah rangkaiannya, dan itu harusnya memang harus ada sebuah proses penguatan-penguatan seperti itu. Saya sependapat dengan Pak Abdul bahwa memang kita harus konsentrasi, misalnya memang model lama ini diperuntukkan pada bulan suci Ramadan seperti itu. Artinya kita memang harus melihat seberapa uh, kalau dibilang circle, artinya berapa kali dia teruji seperti itu. Nah, saya sih berharap dari evaluasi nanti 2026 ini, karena kita sudah dapat evaluasi di 2025, kemudian kita melakukan juga di 2026. Nah, seandainya kita akan lakukan di 2027, selepas mendapatkan masukan dan input dari evaluasi di 2025-2026, sehingga di akhir 2026 nanti kita bisa mempersiapkan, karena kan bulan puasanya juga maju seperti itu. Nah, harapannya saya sih kalau ini sih, kalau kita mau angkat sebagai sebuah model ramah di bulan suci Ramadan, artinya kita berharap bisa diterapkan di beberapa provinsi dulu. Seperti itu skalanya. Artinya saat sekarang mungkin di Jawa Barat di beberapa kota gitu ya. Nah, tahun 2027 bisa saja kita coba eskalasinya kita perluas seperti itu. Tidak hanya di Jawa Barat tetapi mungkin di DKI atau di Banten ya, seperti itu, atau yang memiliki tadi yang berdasarkan input dari Pablo juga berdasarkan karakter-karakter misalnya pesisir atau perkotaan atau terpencil seperti itu. Nah, untuk sebuah model kalau sudah dilakukan beberapa circle ini, maka kita bisa dengan yakin ya bahwa ini cocok seperti itu. Itu sih inputan dari saya terkait dengan model ramah ini seperti itu. Jadi menurut saya memang kita jangan terburu-buru juga untuk kayak ini model sudah bagus, padahal kita baru menerapkan 1-2 kali tes, istilahnya pemodeling seperti itu. Harapannya ini bisa tahun ketiga bahkan harus bisa kita rilis secara praktis terkait dengan model ramah ini seperti itu. Itu Yudi. Terima kasih Pak Opting. Ya ini Pak, kalau kami itu biasa ngomongnya itu gini, mohon izin Pak Abdul, kayak mungkin teman-teman yang lain pasti ketawa juga jadinya. Kita itu beranggapan kayak mobil Kijang kan nggak langsung jadi Zenik ya, Pak Ading ya. Eh, mobil Kijang doyok dulu dan lain-lain, tetapi semangat kami perbaikan itu pasti ada dari waktu ke waktu untuk mencapai namanya di dalam apa namanya itu di R&D juga kita sama-sama tahu bahwa perbaikan itu pasti akan berulang-ulang terus sehingga dia akan menghasilkan yang lebih baik seperti itu. Nah, kalau yang terbaik kan nggak mungkin juga ya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri juga, mending better daripada best kalau nggak salah, seperti itu yang beliau sampaikan. Itu kalau dari kami. Nah, kemudian ya mudah-mudahan tahun depan kita akan lebih lebih bagus persiapannya. Kalau nggak salah, kalau tahun depan itu berarti kan di awal tahun ya Pak, Ibu. Di tanggal, kalau kurangan 11, tanggal lebih kurang tanggal 7 atau tanggal 8 bulan depan kalau kita puasa 2027. Mungkin itu Pak Abdul masih Pak Adi? Oh, ada. Kira. Siapa nih? Ya Pak Ya Adi. Pak, usulan Pak, kalau ini kan kita berusul ya Pak Yudi, teman-teman BBGT. Saya dengan Pak Abdul kan kita baru memang konsep ya Pak. Jadi waktu tahun lalu kita datang ke sana memberikan penguatan, dan di tahun ini dilakukan lagi oleh teman-teman. Kalau memang ada kegiatan observasi yang bisa dilakukan oleh Pak Abdu sebagai staf ahli teknologi bidang teknologi pendidikan untuk melihat secara real untuk mendapatkan penguatan in praktek seperti apa, itu lebih bagus sih. Kalau memang memungkinkan seperti itu. Artinya kita memang turun ke lapangan melihat ya Pak Abdu ya, izin Pak Abdu untuk melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman dan guru di sekolah seperti itu. Itu usulan sih Pak Yudi. Terima kasih. Terima kasih Pak Aning. Ya, menurut saya em, baik juga bisa kita lakukan yang seperti itu sehingga kita punya satu pemahaman yang komprehensif terkait dengan yang ada di atas kertas,
kita bisa dapat visualisasi yang lebih nyata ketika memang kita berhadapan di fisik di lapangan gitu ya. Em, Hanya mungkin gini Pak Aning ya, kalau struktur anggaran di sini saya juga kurang tahu persis ya, karena kan ini kan bukan satker gitu ya. Jika memang ada yang nggak bisa set seperti itu, ya nanti dibuat surat aja Pak Yudi dari sana, buat surat yang kemudian menjelaskan tentang kebutuhan untuk melakukan observasi dan apalah ya nanti kita bisa sebut di redaksinya yang memungkinkan untuk bisa pembiayaannya gitu. Nah, satu yang tadi mungkin agak terlupa Pak Yudi, nanti di 2026 evaluasi yang nanti akan dilakukan dibangun itu tolong jangan hanya melihat hasil yang baiknya, kelemahannya juga harus kita ungkap sehingga jangan sampai nanti kita justru mengulangi hal yang sama terhadap kesalahan dan kelemahan itu padahal tahun sebelumnya sudah pernah terjadi gitu. Nah, sepintas tadi yang saya cermati di tahun 2025 itu kan lebih banyak terkait dengan terjadinya peningkatan, kepuasan guru dan sebagainya. Tetapi hal apa yang belum menjadi satu perbaikan di tahun 2026, namanya kok teman-teman di sana yakin-yakin aja tidak ada kelemahan, tidak ada kebutuhan untuk apa perbaikannya. Nah, di 2026 nanti coba pada saat evaluasi nanti kita bisa lihat dari berbagai perspektif yang terkait dengan terjadinya peningkatan seperti apa dan itu layak untuk dipertahankan dan dari perspektif kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan itu justru akan menjadi satu dorongan kita untuk melakukan perbaikan dan peningkatannya di tahun yang berikutnya. Siap Pak, Insya Allah Pak. Ya memang kami akui Pak, kalau untuk tahun 2025, karena itu yang ngisinya itu hanya instrumen secara daring Pak. Walaupun ada juga yang satu tempat yang kami lihat, jadi tapi kan tidak maksimal Pak. Jadi kami akui yang triangulasi datanya itu kan nggak baik Pak ya, karena nggak melihat secara observasi langsung. Nah kemarin di awal minggu kemarin Pak, saya ketemu dengan Pak Sugito. Saya juga menyampaikan hal ini. Kalau bisa sih kami tim ini juga bisa melihat secara langsung untuk ke lapangan seperti itu Pak, biar bisa ngambil data. Ya Insya Allah Pak Gito sih kemarin nanti kita carikan ininya. Baru sebatas itu Pak. Nanti kami akan tanyakan lagi ke beliau. Nah, mudah-mudahan kita bisa lihat secara langsung sehingga data itu tidak hanya dalam artian kata guru atau kata siswa yang mengisi kan kita kan nggak tahu Pak, apakah dibaca atau tidak si instrumen tadi kita akui saja seperti itu. Tapi kalau kita langsung melihat, kita langsung mengalami langsung di lapangan itu kan atau wawancara ke anak, ke guru yang tadi yang Bapak sampaikan ke apa namanya itu kesimpulan dari kita seolah-olah itu baik semua kan bisa kita dalami lagi Pak di lapangan Pak. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana Pak. Kami coba konsultasikan lagi dengan kepala Pak. Seperti itu Pak. Ya, bisa saja nanti tambahkan bahwa ini menjadi penting sifatnya karena ini semacam triangulasi. Siap Pak. Triangulasi terkait dengan temuan-temuan yang sudah didapatkan oleh teman-teman itu. Siap Pak. Oke, oke, kalau tidak ada lagi kita bisa akhiri Pak Yudi ya. Ya Pak, terima kasih Pak Abdul atas waktu dan kesempatan dari Bapak untuk kami berbagi, memberikan arahan. Arahan dari Bapak sangat berarti bagi kami semua. Terima kasih juga Pak Adning, teman dari Pusat Data Informasi. Mudah-mudahan eh, apa namanya itu implementasi ini kita kita langsung bisa lihat ke lapangan Bapak. Terus kemudian evaluasinya bisa lebih komprehensif dalam artian yang triangulasi data tadi. Kemudian untuk tahapan 2027 ini akan lebih baik Pak sehingga ini bisa yang harapan Bapak di awal bisa secara nasional. Nah, ini bisa kita lakukan Pak. Seperti itu Bapak. Terima kasih juga ke Ibu dan Bapak yang telah melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada guru-guru. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini menjadi amal ibadah buat kita semua, terutama di bulan puasa ini, Ibu dan Bapak. Terima kasih Ibu dan Bapak. Kita tutup saja ya Pak ya.
Ya, ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Insya Allah kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan hal-hal yang memang baik dan menjadi sebuah inisiatif baru di pembelajaran ini. Siapa? Terima kasih Ibu Ya, dan Pak. Pak Adning ada mau yang disampaikan lagi? cukup, Pak. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu dan Pak. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Izin live. Izin Izin, ya. Wan.